Macam iklan dulu. Ayo atau ini tahu. Mas atau itu berapa itu? SD. Sudah. Kata dulu kayak gitu. Mata. Kata kalau matanya. Nanti satu lagi ya pas nah ini lah ya. sekian akan dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Abil Abbas Balya bin Malkan Al-Hadir wa Abil Husain Ahmad bin Abil Wara wa Sayyidul Burdah Muhammad Al-Busri Sayyidul Dalail Muhammad bin Sulaiman Azili wa ila Al-Hajj Muhammad Juhdi bin Al-Hajj Ramli Pamangkih wa ila Al-Hajj Abdurrahman Siddiq Mufti Indragiri wa ila Al-Hajj Abdurrahman bin Al-Hajj Muhammad Ali Sungai Bandar Amuntaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Halaman 26. Pekerjaan dalam sembahyang terbagi dua. Satu, rukun. Nah, kalau ketinggalan sembahyangnya tidak sah. Rukun misalnya niat, ada tagawi niat, ada sah sembahyangnya. Dua, itu sunat abad. Kalau ketinggalan ditutupi dengan sujud sahwi. Andai kada ditutupi lawan sujud sahwi sah juga. Tiga, sunat hayat. Kalau ketinggalan tidak apa-apa, ada di tapal lawan sujud sahwi.
Ini pengarang ini kan menjelaskan ini soal sembahyang nih. Jadi soal sembahyang itu kan masalah banyu, masalah berwudu, masalah mandi wajib harus diketahui. Karena awal-awal yang dihisap di padang mahsyar itu sembahyang dahulu. Bila artinya sudah sembahyangnya itu rutin dan diterima, amalan-amalan lain itu kada dikoreksi lagi, artinya sempurna ke amalan lain itu kadakah itu sudah diumpatakan ke sembahyang. Jadi awal-awal yang dihitung itu dahulu enak biaya dibuka di padang mahsyar itu masalah amal, kada urusan bahapsi dahulu, kada urusan baca dalail, kontrol dulu urusan sembahyang nih. Ternyata rutin setiap waktu, ternyata sembahyangnya itu diterima, maka urusan bahapsi kada tapi karuankah anu caranya urusan baca dalail kada tapi sempurnalah diumpatakan karena sembahyang itu terima sudah. Kada dikoreksi lagi itu. Sudah kada baca cara sembahyang enggak diterima, terima juga hapsi, terima juga dalail. Lalu rukun-rukun sembahyang itu pertama niat beserta takbiratul ihram. Artinya dalam takbiratul ihram itu berimbai lawan niat. Dua, takbiratul ihram. Takbir artinya membaca Allahu Akbar. Ihram artinya maharamakan. Kalau sudah membaca takbir itu kada boleh lagi bergerak selain pada rukun, selain keperluan sembahyang itu diharamkan. Kada boleh lagi ada kesulitan dimakan, kada boleh lagi ada titik banyu ke bibir diminum, ngarannya ihram. Sebagaimana ihram di ibadah haji itu, bila sudah masuk ihram itu maka jangan dahulu membunuh binatang buruan, jangan bersetubuh lawan bini. Sebagaimana sembahyang kalau sudah takbir, jangan lagi bupandir, jangan lagi bergerak di luar rukun, jangan lagi kalau ada kesulitan tuh ditaguk tuh hukum makan, kalau ada titik banyu ke bibir diminum, itu kada boleh lagi. Ngarannya aja ihram. Terus berdiri bagi yang kuasa. Kalau nang kawasa berdiri, nang kada kau berdiri itu ada nang berduduk di kursi roda, ada nang berduduk di lantai. Terserah aja itu. Tiga, membaca Fatihah. Ini Fatihah ini baru masalah. Ada di antaranya ustadz tapi membaca Fatihah tak pangkong-pangkong, kalau ceramah mau berapi-api. Dikhawatirkan kalau sidin Fatihahnya salah, maka sembahyang sidin kada sah. Kalau sembahyang itu kada sah karena sudah awal-awal di padang mahsyar itu, awal-awal diitihi oleh malaikat. Diitihi sembahyang ini kada karuan. Maka macam-macam amalan sunat ini bisa terbawa, ini gara-gara sembahyang kada sah bisa terbawa segala wiritan bisa terbawa ini, kada kurang diperhatikan. Banyak bermasalah kita membaca Fatihah Kalau kadang-kadang kita jadi pemimpin bertahlil, baca manakib, ceramah pun harap
Kalinya di antara Fatihahnya ada nang kada tapi pas hurufnya kada pas lah. Dikhawatirkan kalau sembahyang ini kada sah. Maka karena sembahyang ini sesuatu nang pendahuluan kena dihitung berapa kali seumur hidup ditimbang. Sudah ini sempurna lah barang amalan-amalan sunat lain tu kada usah diitihi ujar malaikat. Namanya bahwa sunat tu tarima beritaan gara-gara sembahyang tarima beritaan. Nah, jadi ini masih ada kewajiban buat kami meluruskan lagi, memperpasih supaya huruf Fatihah itu nang perlunya itu karena pas, lalu sembahyang itu mabrur atau makbul. Kalau orang berhaji tuh hajinya mabrur, biasanya pulangnya buliknya ke kampung tuh biasanya memperbaikinya kalau kelakuannya. Kalau sembahyangnya ini mabrur, jadi kita makbul, maka inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kejahatan urusan kemaluan dan kejahatan kemungkaran. Apakah itu sembahyang itu mengicihi? Kalau gawean itu kada. Sembahyang itu lalu ini merasap dalam hati supaya lalu menambah takut lawan Tuhan, menambah kuat pegangan lawan Tuhan. Lalu hati ini berusaha menghindari yang kada baik. Berusaha menghindari yang kada baik itu kejahatan kemaluan, kemungkaran lain. Nah, ini secara kemungkinan kita ini lawan kemungkaran masih ketujuh aja menggawe. Secara kemungkinan ini barangkali sembahyang kita ini kurang sempurna. Ayat Quran sudah menjelaskan dari inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada kejahatan urusan pergaulan dan kejahatan kemungkaran. Kenapa jadi kayak itu? Artinya bila sudah sembahyangnya itu makbul, hatinya itu langsung dapat nur, dapat barakah dalam hatinya itu. Lalu inya itu sangat bertambah cintanya lawan Tuhan, bertambah cintanya lawan Rasulullah. Lalu berusaha inya menghindari kejahatan pergaulan dan kemungkaran. Kita masih ketujuh ini, awal maka itu kada berusaha meninggalkan kemungkinan ini sembahyang kita nih bacaannya pas saja, rukunnya pas saja, cuma belum artinya mabrur di sisi Tuhan, tapi sah aja udah sembahyang itu sah, cuma belum mabrur lagi di sisi Tuhan. Haji aja kalau mabrur tadi kan datangnya ke kampung itu memperbaiki akhlak, apalagi kalau sembahyang itu mabrur, makbul. Jadi kalau sembahyang ini ya Fatihah tadi. Selagi kalau nang imamnya itu Fatihahnya pasti, kalau perlu suaranya bagus dan ahli lagu pulang, lo makmum tuh nyaman. Kalau imamnya tuh misalnya guru Marjuki Haji Marjuki Hamparaya, nah itu kita nyaman di belakang. Tahu guru dia Udin masih lawas kada diundang kalau nih di Jumat kita sini, tuh nyaman kita mendengar. Cuma kita asal memberi marah saja kejauhan yang mendatangi kasihan ke sini beliau. Saya nang siang tadi kan nyaman kalau siang tadi Ustaz Abdul Hamid LC. Lalu rukuk, serta tumakninah, iktidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah.
dalam sembahyang itu nang 2 kali digawe dalam rukun itu sujud saja. Dan sujud ini, dalam sujud inilah nang kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab ini rukun nang ujar kita merendah. Kita sujud ke lantai ini mengakui kerendahan kita di sisi Allah Ta'ala. Dan 2 kali ini. Terus duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Kalau kita membaca Rabbik firli jelas itu tumakninah. Cuma usahakan walaupun kita membaca Rabbik firli jangan bergoyang-goyang, goyang terus. Itu tumakninah itu kita ya anggota tubuh tuh sudah sujud tuh bangkit sawat ada tagena hanya sujud pulang biasa. Nah itu tumakninah artinya ada jeda antara sujud kedua tuh. Cuma munnya kita membaca Rabbik firli itu jelas saya ada jedanya panjang, berarti ada tumakninahnya. Duduk tasyahud akhir itu maksudnya tasyahud akhirnya jangan dalam keadaan berdiri. Mentang-mentang hendak berdiri sini nah. Lalu rakaat keempat kena baca tasyahud bacaannya tuh. Tapi membacanya dalam keadaan berdiri, ini sudah salam langsung lagi langsung lagi berjalan. Nah, harus duduk juga. Itu rukun. Lalu bacaannya membaca tasyahud akhir. Nah itu rukun loh. Rukun itu tasyahud akhirnya harus berduduk juga. Nang abdal kan duduk apa itu tawarrukah. Nah, duduk tasyahud akhir itu nang abdal. Jangan hendak mawali-wali duduk tasyahud akhirnya bersila. Itu menyalaya dong. Yang penting duduk sah aja Bang. Itu menyalaya. Rasulullah duduk sidin nang kayak itu tawarruk seorang bersila sah aja itu. Lalu bersalawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Nah itu termasuk rukun lah. Hingga tasyahud itu mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hingga situ. Lalu kena kalau tasyahud akhir itu jangan ditinggal ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak ditinggal ini langsung salam, tinggalan berukun. Tinggal rukun itu. Jadi nang dingarani tasyahud itu mulai at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu termasuk rukun. Tambah lagi di tasyahud akhir itu rukunnya jangan lupa membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nang ringkas itu. Kalau ada nang menyalaya misalnya mawali-wali, soalnya salawat kamilah dibaca, tapi ini sembahyang saurangan. Ayo, itu assalamualaikum sah aja tuh. Baca salawat, ini salawat kamilah dibaca. Terus memberi salam. Lalu ini seakan-akan falsafahnya mudah-mudahan akhir hidup kita itu dalam keadaan selamat daripada tercabut iman. Jadi pertama kan memberi salam sekali dulu termasuk rukun nih. Lalu ada gawiannya maningau ke sebelah kanan. Artinya seakan-akan kita itu jiran kita sebelah kanan itu kita doakan supaya selamat. Jadi jangan kita sampai mengganggu kebahagiaannya dan ketentramannya. Nah ini nih. Lalu memberi salam ke sebelah kiri. Kita doakan yang sebelah kiri kita yang betatai dalam berjemaah nih. Atau jiran sebelah kiri kita kita doakan supaya selamat.
Nah, kalau kita mendoakan supaya selamat, tapi kita mengganggu lah ketentraman atau kesejahteraannya, jangan. Jadi kompak-kompak maksudnya nih, falsafahnya nih. Kalau kita sembahyang tuh sudah ada tanggal rutin dan aja kita aktif dalam setiap waktu. Ini jangan sama sekali tuh pulang lawan jiran itu berbantah-bantah. Ada kalau di surah Al-Ma'un celaka aja nang sembahyangan, sembahyang aja celaka nangnya, jadi celaka tuh ini malah layakan menggawinya tuh sampai jadi keadaan. Jangan pulang sembahyang rutin, aktivitas tuh aja kita aktif sembahyang, cuma lawan tetangga ini injaman barang saja kada mau, menjami panci kada hakon, menjami jarum gesan baju jahit kada hakon, jangan kayak itu. Wayamnaun al-ma'un, mereka itu mencegah barang-barang keperluan lang gesan injaman kada hakon. Tapi gawian sembahyang kada tanggal waktu kayak inikah, jangan. Harus lawan tetangga itu jar kita selalu bagus, mau bayi injaman nang kita nang parlo-parlo itu nah. Wah, misalnya kalau bearuhan itu kan kita banyak besi cangkir, parlobannya minjam cangkir injame. Nah, besian kumpas sapida injame, marah kita bakalah punya atau karena kita memerlukan sudah minjam itu ambil seorang kayak itu tuh kehendaknya sembahyang selalu dijaga, jangan sampai celaka sembahyang. Kemudian jaga itu tadi lawan jiran ini, jangan kada bayi injaman, kumpas sapida ada cuma kan enak menjami. Main jami bini jangan bos apa ya, itu kelibatan bulak. Nah, ini lalu tertib artinya menurut aturannya berdahulu kita berdiri lah gambrokon toh takbiratul ihram langsung sekaligus niat tuh beimbai betalur katalurnya tuh imbai itu pendahuluan batu nyar Fatihah nyar ruku sesuai aturan tertib. Ya, ini jadi ini pengarang ini mau mempelajari soal sembahyang ini tadi. Karena ini tadi kan ini awal-awal nang dihitung dan awal-awal nang dihisap ini, nang ditimbang dan masalah sembahyang ini. Apabila inya sempurna, ya kita selalu aktif, nah diterima oleh Tuhan. Lalu amalan-amalan sunat itu kada tapi diitihi lagi oleh tim nang mahisap nih, sembahyang sudah terima, ayo terima kayak apa kayaknya tuh sempurna kakak empat akan terima juga karena sembahyang nih rajanya udah diterima rajanya, jadi anak buah empat dia. Nah kalau ini nang rajanya ini kada karuan lah anak buah tuh kada menantu am. Penjelasan niat, letaknya niat di hati apabila sembahyang fardu wajib pada niat itu 3 macam. 1, mengerjakan sembahyang sah jaku sembahyang itu dulu. Nah, kemudian menentukan sembahyang yang dikerjakan zuhur, asar. Kemudian meniatkan bahwa sembahyang itu fardu. Nah, jadi lalu minimalnya itu paling kada sah jaku sembahyang fardu subuh. Dalam hati dah itu sudah sempurna saat dalam melaksanakannya, itu sudah sah karena
niat menggawi saja kesembahyang, menyatakan fardu nah tak jadi kita ta'arrud itu ta'arrud. Jadi kita mengatakan fardu. Nah, lalu takyin menentukan ini sembahyang apa, maghrib kah, isya kah, subuh. Nah, jadi saja sembahyang fardu subuh itu sudah pas sudah. Ini nyaman bagi nang waswis tuh. Bila sudah sampai sajaku sembahyang fardu subuh daripada waswis semua kepanjangan takbirnya cukup mungkin situ sudah. Karena hendak membuat kena 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala, kena kada karuan lagi cukup sudah dengan situ sajaku sembahyang fardu subuh. Allahu Akbar. Kena sembahyang fardu zuhur kada kawan hendak berpanjang-panjang itu sajaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala itu kada kawa kayak itu cari wit benar. Nah, jadi yang minimal tadi kawa itu sudah daripada panjang-panjang itu kada karuan baru baesa. Nah, yang baesa ini jangan. Seperti ku perbuat sembahyang fardu zuhur. Nah, itu tadi atau sajaku sembahyang fardu zuhur itu sudah. Lalu disunatkan padanya itu menyebut bilangan rakaat. Tapi jangan coba-coba menyebut rakaatnya. Sajaku sembahyang fardu zuhur 3 rakaat. Untung udah bertakbir, maka wajib baca ini. Maka ini wajib baca deh. Jadi daripada nang baca kena tang ada 3 rakaat tadi. Baca ini niatnya. Lalu mendatangkan menghadap kiblat. Nah, itu menghadap kiblat tadi tambahan sunat kita menghadap kiblat. Lalu mendatangkan adaan atau keadaan ini sembahyang tunai atau sembahyang keadaan. Jadi mangkada sudah saja aku sembahyang fardu zuhur. Kada berbuat keadaannya nya mangkadanya. Kan ini sunat kalau tadi nih. Sahaja mangkadanya tuh. Baik pun yang sengaja tadi ataupun tidak sengaja guring tali 4 sampai asar, jadi saja aku sembahyang fardu zuhur cukup udah. Lalu masalah nambah keadaan itu tadi sunat saja. Yang penting kita menggawi zuhur tadi cita-cita mengkadah udah. Jadi dalam niat tuh biar kada usah dibuat keadaan susah udah. Lalu menyandarkan kepada Allah karena Allah. Nah itu sunat tadi. Seperti kuperbuat sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah. Lalu untuk sempurna berjamaah, nah jangan tertinggal mengikut imam. Pamanya kada tertinggal, kada buat mengikut imam lain, kada masuk sembahyang berjamaahnya. Jadi hendak mendapat fadilat berjamaah, mau kada mau harus dibuat. Jangan baca riwayat saja aku sembahyang fardu isya mengikut imam. Mun baca riwayat kena kalau pindah tapuntal. Misalnya mah buat 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala, kamu cari wetnya. Jadi hendak dapat sembahyang berjamaah sajaku sembahyang fardu isya mengikut imam sah udah niatnya. Meletakkan niat ini wajib di waktu takbiratul ihram. Jadi mulai sudah A, nah itu
sudah kita sambat di hati sejak sembahyang fardu maghrib, fardu subuh. Jangan tak keluar akbarnya itu nang anunya tuh nang panting-pantingnya. Amun nang mengikut imam 4 rakaat tuh tak keluar akbarnya tuh kada dipermasalahkan. Ya, terus niat yang melengkapi wajib dan sunatnya. Saya kuperbuat sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Ini usalinya nih lengkap aja nah. Kemudian penjelasan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir itu aja, takbir itu mengucap Allahu Akbar, itu takbir. Ihram itu artinya bila sudah mengucap Allahu Akbar itu jangan lagi nang berjalan-jalan. Batal sembahyang itu dan haram. Jangan lagi menyahuti kawan memandiri disahuti. Jangan lagi, itu haram mudah. Itu takbir artinya mengata Allahu Akbar. Tatkala mengatanya hati kita meletakkan niat tadi. Dingarani ihram karena kalau sudah mulai mengata Allahu Akbar itu kan kita berniat dah. Maka gawian-gawian yang kayak kita berpandir, gawian kita berjalan-jalan itu haram mudah. Fokus gawian sembahyangnya lagi gak bisa. Jelasnya kita meletakkan niat di perantaraan kita mengata alif Allahu Akbar dan ra Allahu Akbar. Ini. Itu Bang. Lalu 31 penjelasan Fatihah. Syarat-syaratnya memperdengarkan akan dirinya jika ia baik pendengarannya dan tidak ada guru. Jadi namun kagimitan membaca Fatihah kita kan mendengar, kada boleh itu. Jadi kita harus mendengar. Nah, lamun di tiga rumah tuh membunyikan mesin nyaring benar. Lalu kita harus berkuriak aja sembahyang fardu zuhur supaya kita mendengar. Kada diperlukan kita menyaring. Ya, membunyikan mesin di sebelah tuh nyaring misalnya. Lalu kita ini membaca Fatihah supaya kita mendengar, benyaring berkuriak jangan juga. Dinyaringnya sedikit. Yang penting kita tuh ada mendengar. Pas kita mengatakan alhamdulillah, cuma kita kan mendengar juga, terusakan aja. Karena itu artinya ada guru. Terus Fatihah itu tertib, jangan ayatnya tuh diputar-putar. Maliki yaumiddin pandudian. Sesuai susunan ayat tertib, artinya menurut nazam susunan yang dikenal susunan ayat. Mualat lalu bersambung, jangan mengamandak-mandak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batu lawas bagianna. Lawas tagiana nih. Maka itu biasa baca Fatihahnya tuh. Biasa tuh. Jangan menyambung tuh kada sah tuh. Kan kada sah sembahyang tuh. Jadi harus jangan tahalat lawas. Walatnya tidak ada percayaan atau tiada jeda yang lama antara ayat-ayat Fatihah. 4. Memelihara huruf-hurufnya dan tasdidnya dan makhrajnya. Nah ini yang memang perlu kita nih. Kita nih kada ada cakap ada di negara yang guru spesial malah jadi Fatihah ini nah. Jangan sampai jadi ustadz sudah Fatihah kada karuan aja lagi. Tinggal luput aja tapi ustadz sudah.
Jangan ada salah baris yang merubah makna. Jangan membaca dengan qiraat yang jarang dipakai serta merubah makna. Jangan dipakai qiraat-qiraat kayak qiraat Muammar tuh jangan, tidak usah. Andai kata dipakai tapi kada merubah makna, boleh aja, cuma kata itu kada bagus. Menyambat sad misalnya antara jai lawan sad. Antara bunyi jai itu Ziratal ladzina an'amta alaihim. Itu qiraat jangan dibaca nangka kayak itu doh. Kayak qiraat Sayyidina Umar misalnya tuh ada merubah makna, cuma jangan dibaca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin. Ada perlu itu sesuai yang ada di Quran. Jangan pakai qiraat macam-macam. Udang sanak pangasuh pamangkeh itu ahli Quran siden, ahli lagu. Tuan Guru Haji Asnawi ahli huruf. Ada mau sidin pakai qiraat itu. Wah itu jangan mengganti satu lapas dengan lapas yang lain. Membaca sekalian ayat Fatihah termasuk bismillah. Nah, kalau mazhab Syafi'i bismillah ini termasuk ayat Fatihah. Mazhab yang di Makkah itu kada. Jadi bukannya Mbah Allahu Akbar. Bisa bukannya itu kada membaca bismillah saja atau membaca bismillah begimit. Tapi imam nang harap tuh baca bismillah pang bagaimana supaya kawasah diikut oleh mazhab Syafi'i. Nah, bagi buatnya itu pemanya sembahyang seorangan tuh Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, buatnya itu sah karena jawabannya ayat Fatihah itu 7, bismillah kada tahu 4, cuma di intang an'amta alaihim itu satu ayat aja. Nah, ini membaca dengan bahasa Arab tidak boleh terjemahnya, lu diterjemahkan segala puji bagi Allah, jangan, kada sah. Kecuali kata laluan benar, kada kawa membaca Arab sama sekali, di mapa ilat tengah apa itu ada mungkin lah. Tapi andai kata ada, bila inya mah baca bahasa Arab dasar kada kawa sama sekali, udah baca bahasa Indonesia lancar, silahkan. Tapi kada mungkin pak itu. Membacanya itu dalam keadaan berdiri. Jadi anak membaca Fatihah misalnya berduduk, jangan. Nah, terkecuali tekana kita kada sanggup lagi sudah asa gelit menggetar benar udah lentohot. Duduk kayak baca Fatihahnya atau gitu sampai yang berduduk kayak lagi diubah. Terus membaca Fatihah ini tiap-tiap rakaat kecuali rakaat masbuk. Siapa yang jahil Fatihah dan ujur belajar karena gurunya tidak ada dan bagus yang lainnya, wajib atasnya 7 ayat. Kalau ini tidak dapat, hendaklah ia mendatangkan dengan zikir yang hurufnya tidak kurang daripada huruf Fatihah. Adakah itu terlalu buta benar maulah. Terus rukuk, sekurang-kurang rukuk itu bagi orang yang puasa berbungkuk sekadar sampai 2 tangan. Kalau bila sampai tangan kalian tohot, rukuknya tuh sah udah. Jadi bila kita rukuk tuh tangan tuh sampai udah kalian tohot, rukuknya itu sah. Dan wajib tidak ada tujuan lain selain daripada turun rukuk. Nah kalau misalnya pas karena ada pater lalu tak tunduk langsung dijadikan rukuk, ada boleh. Nah sudah tak pater nyaring benar lalu tak bungkuk
kan sudah Fatihah sudah tuntong, ayat sudah tuntong nih, belum lagi berniat rokok, hendak rokok, hanya iktidal, langsung takajud gara-gara Fatihah saling nyarian tabungkok, dijadikan rokok ya salah langsung, jangan berdiri biasa nyari rokok, bulik, oh itu nah. Apa kita nih sedikit nang kitab anoka pulang lah, tapi ini ngaleh. Sedikit nah. Sudah bisa sampai tadi. Nah, bisa sampai dulu lah. Nah, gitu nah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah